Shalom, selamat pagi, damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sutini SPDK, guru agama Kristen di SDN 09 Tanah Mulu, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan nomor induk mahasiswa 2501016892. Pada hari ini saya akan melaksanakan tugas video pembelajaran di SDN 09 Tanah Molo untuk uji kinerja kelas 4 dengan tema Aku dan Kebersihan Lingkunganku. Selamat menyaksikan. Salam semuanya. Salam. Apa kabar? Luar biasa. Iya. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk di dalam pembelajaran kita, saat ini kita akan berdoa dulu. Mari lipat tangannya dan tutup matanya. Ikutin Ibu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh ada di tempat ini untuk memulai pelajaran. Tuhan Yesus, berkati pelajaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu mau bertanya sekali lagi, apa kabar? Luar biasa. Ya, luar biasa. Baik anak-anak, saya persilahkan kita untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib. Dari Sabang sampai Merauke. Udah tahu semuanya lagunya? Ya, kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pagi ini, Ibu mau mengabsen untuk anak-anak sekalian. Dika Ibrano, Cantika, Hadir, Bu. Febru, Hadir, Bu. Junita, Hadir, Bu. Kevin, Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Judika, Hadir, Bu. Michael, Hadir, Bu. Clara, Hadir, Bu. Chandrika, Stefani, Hadir, Bu. Yorvin, Hadir, Bu. Argo, semuanya hadir ya. Ya. Anak-anak, Ibu mau bertanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Apa? Agama apa? Maksudnya tema yang pernah Ibu ajarkan dengan kalian minggu lalu apa? Ada yang masih ingat? Ada? Tidak ada yang tahu. Pelajaran yang minggu lalu Ibu menjelaskan tentang bersyukur untuk alam dan lingkunganku. Ya. Jadi sekarang ini kita akan belajar tentang aku dan kebersihan lingkunganku. Ya. Apa? Aku dan kebersihan lingkunganku. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya, apakah pernah kalian membantu orang tua di rumah tentang membuang sampah? Pernah? Biasanya buang sampahnya di mana? Di tong sampah. Iya, jadi anak-anak harus bisa membuang sampah itu di tempatnya supaya lingkungan kita tetap bersih dan terjaga. Jadi anak-anak, sekarang kita
masuk di dalam tujuan pembelajaran yang akan kita bahas saat ini, hari ini. Jadi di sini kegiatan pembelajaran dengan topik bersyukur untuk alam dan lingkunganku diharapkan bagi peserta didik untuk memiliki kemampuan yang pertama, mengungkapkan rasa syukur terhadap ciptaan Allah. Yang kedua itu menganalisasi dampak keindahan dan kerusakan alam bagi manusia. Dan yang ketiga itu mendaftarkan contoh-contoh kegiatan untuk memelihara alam dan lingkungan. Dan yang keempat itu membuat sebuah karya kreatif sebagai rasa syukur atas alam dan lingkungan. Jadi anak-anak, pertanyaan untuk kita, apakah di lingkunganmu memiliki pengelolaan tempat sampah yang baik? Ada contohnya? Buang sampah di tempatnya. Iya, contohnya buang sampah di tempatnya di tong sampah yang sudah disediakan. Seperti di mana? Di rumah dan di sekolah. Dan yang kedua, apakah kamu memiliki jadwal tugas dalam menjaga kebersihan rumah atau lingkunganmu? Pernah kalian lakukan? Ada. Jadi ada jadwal yang memang sudah ditentukan. Kalau dari rumah biasanya orang tua yang akan mengarahkan. Kalau di sekolah biasanya memang ada jadwal piket yang sudah disiapkan oleh gurunya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita ice breaking dulu. Ibu minta anak-anak bangkit berdiri. Tepuk tangan SDN 09 Terang Sangat Mulu. Siapa yang bisa pimpinnya? Satu orang. Ayo. Silakan. Yuk. Depan, yuk. Iya, iya. Tepuk SD 09 yang sangat molok. Paling mantap. Paling keren. Paling mantap. Oke. Anak-anak, kita sudah masuk di dalam inti pembelajaran kita. Ibu akan membacakan satu ayat Alkitab untuk kita semuanya. Jadi anak-anak boleh mendengarkan dan Ibu membacakannya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita melihat yang kedua lagi di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah anak-anak, ayat Alkitab ini berkaitan dengan pelajaran yang akan kita bahas saat ini. Dan setelah ini kita akan melihat video tentang kebersihan lingkunganku. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku mau berbagi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Simak videonya yuk. Lihat. Nah, menjaga kebersihan lingkungan bisa kita mulai dari cara yang sederhana loh. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Dengan tidak membuang sampah di sungai, tidak membuang sampah di laut, apalagi membuang sampah di jalanan.
Yang kedua, melakukan penghijauan. Penghijauan dapat dimulai dari diri sendiri, yaitu dimulai dengan cara menanam kecil-kecilan dari sudut pekarangan atau halaman rumah kita. Dapat berupa bunga hias ataupun tanaman rempah. Yang ketiga, kawasan sehat bebas asap rokok. Nah, mengapa sih kawasan bebas rokok itu penting? Yang pertama, melindungi kesehatan dari zat adiktif dalam tembakau yang dapat mengakibatkan penyakit dan penurunan kualitas hidup serta kematian. Yang kedua, melindungi anak, remaja, ibu hamil, serta masyarakat di usia produktif dari keinginan menggunakan produk tembakau serta potensi ketergantungan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat hidup tanpa rokok dan bahaya rokok yang dapat berdampak juga pada perokok pasif. Manfaat menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, terhindar dari penyakit. Lingkungan yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Yang kedua, bebas dari polusi udara. Lingkungan menjadi lebih sejuk. Yang ketiga, lebih tenang dan nyaman dalam melakukan aktivitas. Nah, ini salah satu kegiatan aku untuk menjaga kebersihan lingkungan, yaitu dengan melakukan gotong royong kerja bakti bersama masyarakat, khususnya warga RT 07 RW 62, Desa Semingkir, Kecamatan Kadudongkal, Pemalang. Anak-anak, kita tadi sudah melihat video tentang aku dan kebersihan lingkunganku, ya. Dan kita melihat di dalam video tadi banyak sekali kerugian-kerugian yang merugikan kita manusia ketika kita tidak menjaga kebersihan lingkunganku. Jadi kita akan belajar bagaimana kita menjaga lingkungan kita ini tetap bersih. Dan kita akan melihat dampak dari kerusakan lingkungan. Ya, dampak dari kerusakan lingkungan itu ada 4 poin di situ. Apa yang terjadi jika kita tidak bertindak? Yang pertama itu apa di situ? Bencana alam. Bencana alam itu seperti apa? Banjir, ya kan? Longsor, tanah longsor, apalagi? Banjir dan segala macam. Jadi bencana alam itu mengakibatkan terjadinya banjir, longsor. Itu akibat kita tidak bisa menjaga lingkungan kita. Dan yang kedua, kita melihat dampak kerusakan lingkungan yang akan terjadi apabila kita tidak bertindak, yaitu tentang kesehatan manusia terganggu. Tadi apa? Merokok di tempat yang tertutup sehingga asapnya itu bisa mengganggu nafas kita ataupun kesehatan kita, ya. Dan yang kedua itu dampak kerusakan lingkungan. Yang ketiga itu hilangnya keanekaragaman hayati seperti ikan-ikan, kerang, dan segala macam yang ada di sungai. Itu akibat kita membuang sampah sembarangan, sehingga itu mempengaruhi terjadinya hilangnya keanekaragaman hayati yang ada. Dan yang berikutnya itu krisis apa? Pangan dan air. Krisis pangan dan air ini apabila kita tidak bisa menjaga lingkungan kita, maka kita akan mengalami yang namanya krisis dan pangan air, ya. Oleh sebab itu kita akan terus menjaga lingkungan di sekitar kita sehingga kita jadi anak-anak, kesimpulan dari pelajaran kita, menjaga bumi adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan lingkungan tetap lestari bagi generasi mendatang. Kerusakan lingkungan seperti polusi, pemanasan global, dan
deforestasi terus meningkat, tetapi masih bisa dicegah dengan tindakan nyata. Setiap individu dapat berkontribusi melalui langkah sederhana seperti mengurangi sampah, menghemat energi, menanam pohon, dan mendukung kebijakan ramah lingkungan. Dengan kesadaran dan kerjasama, kita bisa menciptakan masa depan lebih hijau dan berkelanjutan. Nah, anak-anak, terima kasih. Ibu saat ini akan membagikan tugas kelompok untuk anak-anak. Nanti setelah kalian mengerjakan tugas kelompok ini, perwakilan satu orang untuk maju ke depan untuk mempresentasikan, ya. Jadi ini ada kelompok 1 dan kelompok 2. Saya akan berikan tugas untuk kelompok 1. Kelompok 1 ini tolong ditulis kelompok 2-nya dan kelasnya. Ya. Ini untuk kelompok 2, tulis kelompok dan kelasnya. Ini contohnya menyapu. Menyapu itu yang mana? Yang menyiram tanaman itu yang mana? Ini ditulis ini apa? Mengepel atau apa? Silahkan. Nanti kalau sudah selesai, anak-anak boleh maju ke depan untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Ya, dikerjakan yang baik. Teman-teman yang lain juga bantu temannya yang mengerjakan, jangan hanya diam. Jadi ada kerjasama. Jadi di satu kelompok ini harus mengerjakan sama-sama ya. Aktif. Sudah apa belum? Jangan. Kelompok 1 sudah apa belum? Coba lihat. Ya. Nanti ini dijelaskannya. Membuang sampah itu gambarnya ini, ya, ini. Nanti untuk proses. Kelompok 2 sudah? Dilihat gambarnya itu lagi ngapain? Dibantu temannya, dibaca. Ayo anak-anak kerjakan tugas kelompoknya. Kelompok 2 udah apa belum nih? Anak-anak sudah apa belum? Sudah. Baik, kalau sudah, nanti kami persilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Silakan. Ini tugas kami dari kelompok 1. Cocokkan gambar kegiatan dengan diskusi kegiatan kebersihan di lingkungan rumah yang benar. Buang sampah. Membuang sampah pada tempatnya. Ya. Menyapu halaman rumah. Dan ini ya. Mencuci piring. Centang yang kedua. Merapikan tempat tidur yang ketiga. Ya. Oke, sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu. Sekarang kelompok 2 kami persilakan untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Tulis nama kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sesuai gambar. Nomor 1 menyapu, nomor 2 mengepel, nomor 3
menyiram tanaman. Nomor 4, membuang sampah. Nomor 5, mengepel jendela. Sekian dari kelompok kami, terima kasih kelompok 2. Ya. Kelompok 1 ada yang mau bertanya? Tidak ada, tidak Bu. Ya. Baik, kalau tidak ada, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Anak-anak kita akan masuk di dalam ice breaking. Ayo semuanya berdiri. Berdiri. Kita nyanyi lagu cuy 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 dam dam dam, pakai gerakan semua ya. Siap? Ayo 1, 2, 3. Cuy 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 dam dam dam. Salalala. Cuy 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 dam dam dam. Salalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Ya, silakan duduk. Anak-anak, kita sudah belajar tadi tentang aku dan kebersihan lingkunganku. Jadi kita sudah belajar tentang aku dan kebersihan lingkunganku. Kita melihat dampak-dampak dari lingkungan yang rusak. Tadi bisa mengakibatkan banjir, tanah longsor. Dampak-dampak yang lainnya itu seperti tadi masalah kesehatan itu, merokok itu dapat membuat kita tidak sehat. Dan di sini kita akan belajar tentang lingkungan ini seperti ajaran dalam Alkitab bahwa kita adalah baitnya Allah. Jadi kita harus bisa menjaga lingkungan ini, ya, lingkungan di sekitar kita, di lingkungan kita. Anak-anak pernah enggak menjaga kebersihan itu di rumah atau di sekolah? Pernah? Apa contohnya apa? Membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan kita, menyapu, mengepel dan segala macam ya. Penting lingkungan, sangat penting dalam lingkungan kita itu untuk menjaga kebersihan, karena kebersihan itu salah satu mencerminkan bagaimana kita sebagai ciptaan Tuhan yang mulia ini bisa menghargai, bisa menjaga apa yang sudah Tuhan berikan buat kita, yaitu lingkungan kita ya. Kalau kita tidak bisa menjaga lingkungan kita, kalau kita tidak bisa menjaga apa yang sudah Tuhan berikan buat kita, kita tidak akan bisa menikmatinya ya. Jadi lingkungan ini sangat penting kita jaga, lingkungan ini sangat penting kita pelihara, karena apa yang sudah Tuhan ciptakan dalam penciptaan itu, bahwa langit dan bumi ini sudah diciptakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan seisi dunia ini untuk makhluk hidup. Makhluk hidup seperti apa? Manusia, binatang itu juga adalah makhluk hidup. Ya, jadi dan salah satu kewajiban untuk kita menjaga lingkungan ini, ya, menjaga lingkungan. Karena Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu untuk kita dan kita akan bisa menikmatinya. Kalau kita tidak bisa menjaga lingkungan ini, kita tidak akan bisa menikmati apa yang sudah Tuhan ciptakan, alam semesta ini. Jadi anak-anak, dalam pelajaran ini kita mau mengambil hikmah bagaimana kita bisa menjaga lingkungan di sekitar kita dimanapun kita berada ya. Oleh sebab itu anak-anak, jangan hanya dibaca, didengar, tetapi kita dari siapa mulai menjaga kebersihan lingkungan itu? Dari diri kita sendiri. Kita bisa jadi contoh. Kalau mungkin di sekitar kita kurang bersih lingkungan, mari kita sama-sama membersihkannya. Contohnya di lingkungan sekolah kita, kalau seumpamanya ada sampah, ada
barang-barang yang berserakan di halaman kita boleh ambil, kita buang di tempatnya yang sudah disediakan. Berarti di situ kita sudah menjaga kebersihan lingkungan kita. Sangat penting ya kan? Siapa yang menciptakan langit dan bumi tadi? Tuhan Yesus. Tuhan menciptakan langit dan bumi, alam semesta. Berarti kita harus bisa menjaga lingkungan itu. Ya. Karena kebersihan itu mencerminkan dari sikap atau perbuatan atau ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan alam semesta ini untuk kita. Jadi mari kita lakukan di kehidupan kita, di pribadi kita, sehingga kita bisa terapkan dimanapun kita berada, bukan saja di sekolah, tetapi yang terutama itu di lingkungan rumah kita. Karena rumah kita yang sering kita diami, rumah yang sering kita tinggal di situ, jadi kita harus bisa menjaga lingkungan kita. Ya anak-anak, mengerti, paham? Jadi buanglah sampah pada tempatnya, jangan buang sampah sembarangan. Ya, kita harus bisa mensyukuri setiap ciptaan yang sudah Tuhan ciptakan buat kita, yaitu langit dan bumi dan alam semesta ini yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita. Oleh sebab itu mari kita menjaganya dengan baik. Baiklah anak-anak, sebelum kita pulang kita akan berdoa, tapi sebelumnya itu kita bernyanyi jari jempol. Saya undang anak-anak semuanya berdiri. Ya. Punya jari semua? Berapa jari? 10. Berapa tangan? 2. Ya, kita nyanyi jari jempol, jari telunjuk, ya. 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tidak boleh lihat kawannya. Ibu akan tutup dengan doa. Ibu akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih, pertolongan dan penyertaan Tuhan. Saat pagi yang terindah ini kami boleh melakukan kegiatan belajar mengajar kami. Kami tahu Tuhan ini bukan karena hebat dan kuat kami, tetapi ini semua karena kasih, anugerah dan kebesaran Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang sudah mengikuti pelajaran ini. Mari Engkau memberkati mereka di masa muda mereka, masa pendidikan mereka. Engkau berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, bahkan daya ingat yang kuat, sehingga mereka boleh mengerti, memahami setiap pelajaran ini, bahkan masa depan mereka. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari kiranya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang taat, takut akan Engkau, masa depannya yang penuh dengan damai sejahtera. Dan kami juga mengucap syukur untuk pelajaran sore hari pagi ini Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mengakhiri segala rangkaian pembelajaran kami dan kami akan pulang. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap perjalanan kami menuju ke tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami yang dapat kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk anak-anak. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Dan minggu depan kita akan belajar tentang kasih karunia Allah terhadap manusia. Jadi sampai di sini
proses pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.